Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Samira Syafri dengan NIM 2303101171. Saya Melina Adriani dengan NIM 2303101008. Saya Fernanda Marbun dengan NIM 2303101163. Saya Citra Doktarian dengan NIM 23031043. Saya Zainaswa dengan NIM 2303101155. Kami kelompok 3 dari kelas 1 akan memaparkan materi tentang Hormon giberelin pada tanaman melon. Guna memenuhi tugas mata kuliah biokimia tanaman Dengan dosen pengampu Ibu Fadliani STMSI. berikut pemaparan materi kami. Halo guys, perkenalkan nama saya Citra Doktarian dengan NIM 23031043. Kalian udah tahu belum sih apa itu hormon giberelin? Jadi, Giberelin merupakan hormon yang mempercepat perkecambahan biji, membantu pembentukan tunas atau embrio, perpanjangan batang, pertumbuhan daun, merangsang pembungaan, perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan, dan diferensiasi akar. Giberelin mampu mempengaruhi sifat genetik dan proses fisiologi yang terdapat dalam tanaman, seperti pembungaan, partekanokarpi, dan mobilisasi karbohidrat selama masa perkecambahan berlangsung. Yasmin et al. 2014. Halo, saya Melina Adriani dengan NIM 2303101008. Bagaimana sih diferensiasi perkembangan akar dan biji pada tanaman melon? Yuk kita simak sama-sama. Kering oven akar. Pemberian konsentrasi giberelin berpengaruh tidak nyata terhadap berat kering oven akar. Namun, terdapat kecenderungan bahwa berat segar akar terberat terdapat pada perlakuan tanpa pemberian giberelin atau genol, yaitu 1,15 gram. Perlakuan jumlah buah dan kombinasi perlakuan konsentrasi giberelin dengan jumlah buah berpengaruh tidak nyata terhadap berat kering oven akar. Berat segar akar. Pemberian konsentrasi giberelin berpengaruh tidak nyata terhadap variabel berat segar akar. Namun, berat segar akar pada pemberian konsentrasi giberelin 0,3 gram air atau G1 cenderung menghasilkan berat segar akar tertinggi, yaitu 8,63 gram. Perlakuan jumlah buah berpengaruh tidak nyata terhadap berat segar akar. Namun, ada kecenderungan bahwa pada perlakuan 2 buah per tanaman pada 2 batang pokok atau B3 menghasilkan berat segar akar paling berat, yaitu 8,61 gram. Kombinasi perlakuan konsentrasi giberelin dengan jumlah buah berpengaruh tidak nyata terhadap berat segar akar. Menurut Suswanto 2002, hormon giberelin merupakan salah satu CPT yang umum digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan buah tanpa biji, yang banyak digunakan oleh produsen anggur tanpa biji dari kultivar anggur berbiji. Hanya saja, perlakuan hormon giberelin ini mengakibatkan tidak terbentuknya biji karena gangguan pertumbuhan tabung sari sebelum pembuahan. Tingkat keberhasilan penyilangan biji ini mencapai hampir 100%. Berdasarkan penelitian Anissa 2009, giberelin terbukti berpengaruh terhadap pembentukan buah tanpa biji pada semangka atau partenokarpi dengan konsentrasi hormon giberelin berbeda-beda serta menghasilkan hasil yang berbeda pula. Sesuai penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan, terbukti bahwa pemberian hormon giberelin berpengaruh terhadap jumlah biji, ukuran, dan bobot buah. Pada konsentrasi hormon 150 ppm memiliki hasil terbaik dibandingkan dengan konsentrasi 50 ppm dan 100 ppm. Hai semuanya, saya Zainaswa dengan NIM 2303101155. Kalian udah tahu belum sih apa pengaruh pemberian hormon giberelin pada tanaman buah melon? Kalau belum tahu, yuk simak sama-sama penjelasannya. Pengaruh pemberian hormon giberelin terutama dilakukan terhadap pertumbuhan generatif tanaman. Pemberian konsentrasi giberelin secara umum berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan dan hasil melon. Pemberian konsentrasi giberelin berpengaruh tidak nyata terhadap semua variabel pertumbuhan dan hasil tanaman. Pemberian konsentrasi giberelin ini sangat berpengaruh tidak nyata terhadap semua variabel seperti ini yang berkemungkinan disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya, tanaman sudah mampu menghasilkan hormon pertumbuhan sebagai pengganti giberelin sintetik yang diberikan dari luar tanaman pada umur 21 dan 35. Yang kedua itu konsentrasi giberelin sampai dengan 0,009 gram ataupun 1 liter air belum cukup pekat untuk mempengaruhi pertumbuhan dan hasil melon. Dan yang ketiga, kualitas giberelin yang diragukan tingkat keasliannya.
Untuk alasan yang disebut pada hal terakhir ini, sebaiknya pada penelitian lain dianjurkan menggunakan gibberellin dari berbagai jenis merek dagang. Karena harga ekonomi gibberellin yang relatif tinggi bisa menjadi pemicu adanya pemalsuan produk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Marhum dengan NIM 2303101163. Bagaimana sih perkembangan perkembangan bunga pada tanaman melon? Yuk dengar penjelasannya. Penambahan gibberellin secara eksogen dapat memberikan berat dan ukuran buah yang besar. Diketahui bahwa gibberellin yang diaplikasikan pada bagian buah mengakibatkan peningkatan pembelahan sel dan pembesaran sel sehingga berat dan ukuran buah meningkat. Peningkatan kadar hormon gibberellin memicu terbentuknya enzim amilase yang akan memecah amilum sehingga kadar gula dalam sel akan naik sehingga air di luar sel akan masuk ke dalam sel yang akan mengakibatkan sel memanjang. Permatasari et al. 2016. Dari proses tersebut akan menambah berat buah yang dihasilkan pada suatu tanaman. Semakin besar konsentrasi hormon gibberellin yang diberikan, maka akan bertambah pula ukuran suatu sel akibat adanya pembelahan dan pembentangan, sehingga didapatkan buah melon dengan ukuran yang besar dan buah yang besar. Apa sih yang mendorong pembungaan dan perkembangan daun pada tanaman melon? Yuk simak sama-sama penjelasannya. Pembungaan merupakan masa transisi dari fase vegetatif menuju fase generatif yang ditandai dengan munculnya kuncup-kuncup bunga. Pada fase ini, ketersediaan unsur P dan K sangat berperan. Fungsi dari fosfor dalam tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar tanaman muda, mempercepat serta memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa, membantu asimilasi dan pernafasan sekaligus mempercepat pembungaan dan menaikkan persentase bunga menjadi buah. Surwati dan Wijaya 2012. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, Kami mohon maaf. kami kelompok 3 pamit undur diri. See you guys!